Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran di mana saya sebagai seorang guru yang akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi pembelajaran saya kepada peserta didik. Namun dalam hal ini saya tidak melibatkan peserta didik ataupun siswa dikarenakan situasi ataupun kondisi pada sekarang ini belum stabil atau belum dalam keadaan memungkinkan. Karena kita sekarang berada di tengah pandemi COVID-19 atau biasa disebut dengan coronavirus. Oke, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin insyaallah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat yang tak terhingga sehingga kita sebagai hambanya tidak akan mampu dan bahkan tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan insyaallah semoga juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in hingga sampai kepada kita semua yang masih istiqomah menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga segala sunnah-sunnahnya. Amin insyaallah. Baik adik-adikku sekalian, baiklah, hari ini tentunya kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi memahami ayat Al-Quran tentang kepedulian sosial dalam kajian surah Al-Kautsar dan juga surah Al-Ma'un. Baik adik-adikku sekalian yang kakak cintai dan juga sama-sama dan juga insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Adik-adikku sekalian yang kakak cintai dan juga insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk pada materi ya, mengenai tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial dalam surah Al-Ma'un, dalam surah Al-Kautsar dan juga surah Al-Ma'un. Oke. Kepedulian sosial. Sebelum kita jauh mengetahui makna daripada kepedulian sosial, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu kepedulian dan apa itu sosial. Kita pilah-pilah dulu ya dek, supaya lebih dapat atau bisa dipahami secara jelas. Okay. Kepedulian akar katanya dari peduli. Peduli adalah memerhatikan ataupun menghiraukan. Sedangkan sosial yakni segala sesuatu mengenai masyarakat ataupun kemasyarakatan. Kemudian jika kita gabungkan kedua kata tadi, yakni kepedulian dan juga sosial, maka secara keseluruhan maknanya yaitu sikap memerhatikan ataupun menghiraukan segala sesuatu yang ada di masyarakat. Seperti itu. Kepedulian sosial juga ini adik-adik perlu ketahui bahwa bukan berarti kita mencampuri urusan orang lain, tetapi lebih kepada memecahkan permasalahan ataupun menyelesaikan permasalahan orang lain yang dihadapi dengan maksud ataupun tujuan untuk kebaikan. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan atau timbul pertanyaan, mengapa manusia memiliki kepedulian sosial? Karena kita semua adalah makhluk sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia menjalin kerjasama yang baik agar terjalin hubungan yang erat dengan orang lain. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kakak rasa tidak ada ya, insyaallah semuanya paham. Karena makna ataupun penjelasan dari kepedulian sosial ini sungguh sangat jelas.
Oke. Selanjutnya kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai isi kandungan dari surah Al-Kautsar dan juga surah Al-Ma'un. Oke. Kita masuk pada surah Al-Kautsar. Sebelum kita jauh mengetahui penjelasan ataupun penjelasannya ataupun materi terkait isi kandungan surah Al-Kautsar ini, kita terlebih dahulu mengetahui redaksi ayat serta arti daripada surah Al-Kautsar. Oke, sebelumnya kakak akan baca dulu redaksi ayat dari surah Al-Kautsar ini. Adik-adik tinggal menyimak saja ya, menyimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Kemudian adapun redaksi ayatnya ataupun redaksi daripada artinya, yaitu sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang begitu banyak, maka laksanakanlah salat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin insyaallah. Oke, adik-adikku sekalian yang kakak cintai dan juga insyaallah sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk daripada isi kandungan surah Al-Kautsar ini ya. Tadi sudah jelas di situ dikatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah juga perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat dan juga berkorban. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk pada isi kandungan surah Al-Kautsar. Isi kandungan surah Al-Kautsar menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ataupun memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersyukur dengan cara melaksanakan salat dan juga berkurban dengan penuh keikhlasan tentunya ya. Jadi kalau kita melaksanakan salat kemudian berkurban tanpa dilandasi dengan ikhlas, tentunya itu semua hanya sia-sia. Seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Jadi kita tidak boleh menyimpan rasa benci di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang revolusioner, orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita semua. Seperti itu. Oke, dari sini ataupun sampai sini ada pertanyaan dari adik-adik? Insya Allah tidak ada ya, karena ini sangat jelas. Jadi dalil ayat Al-Quran itu sangat jelas, tidak perlu dipertentangkan ataupun dipermasalahkan. Hanya saja mungkin karena adik-adik bisa jadi ya, karena adik-adik belum paham atau apa sebagainya, adik-adik ingin bertanya. Tapi insya Allah semuanya paham ya. Ya. Baik adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga kakak cintai. Selanjutnya kita masuk pada isi kandungan surah Al-Ma'un. Oke. Sebelum seperti sebelumnya ya. Sebelum kita jauh mengetahui isi kandungan daripada surah Al-Ma'un, kita ketahui dulu redaksi daripada ayat serta arti daripada surah Al-Ma'unnya. Oke, kakak akan bacakan redaksi ayat dan juga artinya. Adik-adik menyimak dengan baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul adzim. Kemudian artinya yakni, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Masya Allah. Semoga kita semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya begitu banyak ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada kandungan daripada surah Al-Maun, di mana arti daripada surah Al-Maun ini yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Oke. Isi kandungan surah Al-Maun yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Nah, Masya Allah, orang yang kemudian menghardik anak yatim. Menghardik, adik-adik tahu apa itu makna daripada menghardik? Oke, saya akan jelaskan. Menghardik yaitu adalah sebuah perbuatan yang tidak baik ya. Contohnya seperti mengganggu, kemudian menganiaya dan sebagainya. Intinya perbuatan tidak baik. Jadi orang yang menghardik anak yatim adalah orang yang melakukan atau memperlakukan anak yatim dengan cara ataupun perbuatan yang tidak baik. Misalnya orang yang mengganggu anak yatim, orang yang menghardik ataupun maksudnya orang yang menganiaya, mengganggu, seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Quran bahwasanya kita tidak boleh menghardik anak yatim. Seharusnya kita mengasihi, menyayangi anak yatim karena mereka sama seperti dengan kita. Oke. Kemudian isi kandungan yang kedua yaitu mereka ataupun orang-orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, mereka ini bakhil, istilahnya pelit. Kemudian yang selanjutnya itu orang yang lalai terhadap sholatnya. Nauzubillah, orang yang lalai. Lalai ini dalam artian semena-mena mereka, ataupun sesuka-suka mereka, sesuka-suka hati mereka. Jadi mereka mau ingin sholat atau tidak, itu lalai. Kemudian yang selanjutnya isi kandungan daripada surah Al-Maun yaitu orang yang berbuat ria. Ria ini bukan sebuah perbuatan yang sepele. Ini juga kita harus jaga karena ini adalah dosa. Perlu ada diketahui perbuatan ria yaitu suatu perbuatan yang kemudian kita tidak ikhlas melakukannya dan ingin dipuji oleh orang lain. Contohnya seperti sholat. Seperti kita sholat, niat kita ini bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, seperti itu. Kemudian juga misalnya kita mau sedekah nih, mau berinfak, apalagi kalau misalnya bawa akhwat, Masya Allah. Kemudian kita pengen memperlihatkan kepada seseorang, ngeluarin uang sedemikian rupiah yang sebesar-besarnya, tapi dalam artian dengan niat untuk dilihat oleh orang gitu. Itu perbuatan dia, nggak boleh, dosa. Oke, selanjutnya yaitu enggan memberi bantuan. Ini sama yang tadi ya, enggan mendorong ataupun memberi makan orang miskin. Tapi sini bantuan dalam arti
sesuatu ataupun barang yang berguna. Terserah seperti apa. Intinya itu dapat berguna bagi orang lain dan juga bermanfaat bagi dia. Oke. Kira-kira demikianlah isi kandungan daripada surah Al-Maun. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Insyaallah tidak ada ya, sangat jelas. Semoga kita semua dihindari ataupun dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan semoga kita didekatkan dengan hal-hal yang baik dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Amin insyaallah. Oke. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan secara keseluruhan dari kepedulian sosial, kemudian isi kandungan surah Al-Kautsar dan juga surah Al-Maun yang disatukan dalam materi ataupun penjelasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan. Jadi kakak mengangkat kesimpulan yang pertama, yaitu kepedulian sosial berarti sikap peduli terhadap sesama manusia. Itu yang pertama. Kemudian kesimpulan kakak yang kedua, yaitu kepedulian sosial dapat diwujudkan karena manusia adalah makhluk sosial. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kepedulian sosial dalam surah Al-Kautsar itu dapat diwujudkan dengan cara berkurban. Nah, seperti itu ya. Dengan cara berkurban. Kemudian yang keempat, kepedulian sosial dalam surah Al-Maun dapat diwujudkan dengan menyayangi anak yatim, mengasihi mereka, kemudian memberi makan fakir miskin, memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna serta bermanfaat. Kemudian yang terakhir, yaitu surah Al-Kautsar dan juga surah Al-Maun ini mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa menjadi orang-orang yang suka bersedekah. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersedekah. Jangan sungkan-sungkan, berikan yang terbaik kepada orang lain. Karena itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang terbaik untuk kita di akhirat nanti. Nah, saya kira demikianlah penjelasan ataupun pemaparan materi dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi bermanfaat bagi kakak sendiri pribadi dan juga untuk kita semua tentunya. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham? Insyaallah paham ya. Amin. Orang yang menuntut ilmu kemudian dia ikhlas serta niat yang kuat dan tekad yang kuat dalam menuntut ilmu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya sebuah pemahaman dalam agama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Masyaallah. Oke. Terakhir, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya serta nikmat-Nya kepada kita semua, dan juga semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Oke, sebelumnya ada pertanyaan ataupun tanggapan dari adik-adik terkait materi yang barusan kakak jelaskan ataupun kakak sampaikan? Tidak ada ya? Insyaallah tidak ada. Amin. Oke. Baik. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini berkah. Jadi ilmu yang tadi kakak sampaikan bisa adik-adik implementasikan. Oke. Kita akhiri dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like jika kalian suka, dan jangan lupa komen di bawah jika ada masukan ataupun saran dan sebagainya yang teman-teman ingin sampaikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah